Halo rekan-rekan semua, semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Ina Melati, saya kembali membersamai rekan-rekan semua untuk saling belajar dan juga berbagi informasi dan juga ilmu pengetahuan, khususnya dalam mempelajari atau mendalami metode penelitian bisnis. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama belajar dan mendalami tentang data collection design, yaitu eksperimen. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang beberapa data collection design yang bisa digunakan dalam metode penelitian bisnis, yaitu seperti survei dan juga in-depth interview. Pada sesi kali ini kita akan lebih mendalami lagi alternatif data collection design yang lain, yaitu eksperimen. Semoga rekan-rekan semua bisa aktif dalam pembelajaran ini dan juga bisa memperoleh hal-hal baru yang mungkin belum diketahui sebelumnya oleh rekan-rekan. Oke, rekan-rekan semua selamat belajar dan semoga bersemangat selalu. Terima kasih. Baiklah, sesi data collection design untuk metode eksperimen kali ini merupakan bagian dari materi pada mata kuliah metode penelitian bisnis. Sesi ini merupakan pendalaman materi tentang penggunaan eksperimen sebagai salah satu alternatif dalam pengumpulan data pada riset ilmiah. Jadi dalam proses pengumpulan data kita tidak hanya bisa mengandalkan survei atau in-depth interview saja, namun ada metode pengumpulan data lain yang bisa kita pergunakan, terutama untuk mendalami aspek-aspek yang perlu digali melalui eksperimen seperti perilaku konsumen pada penelitian-penelitian di bidang pemasaran. Terdapat dua graduate competency goals yang perlu kita capai ketika setelah rekan-rekan mempelajari mata kuliah ini dan lebih spesifik lagi mempelajari sesi data collection design dengan metode eksperimen ini. Yang pertama adalah be able to deliver written reports through research methods, yaitu eksperimen, dan juga be able to deliver written reports through analytical thinking dengan eksperimen juga. Jadi, saya berharap rekan-rekan bisa bertanya secara aktif maupun berdiskusi secara aktif dengan saya maupun dengan rekan-rekan segrup atau dengan rekan-rekan sekelas lainnya agar rekan-rekan bisa lebih mendalami materi ini. Terdapat dua keluaran yang diharapkan dapat rekan-rekan capai setelah mempelajari sesi data collection design dengan metode eksperimen ini. Yang pertama adalah be able to define research gap, research questions, and to design suitable methods for data collection and analysis. Dan keluaran yang kedua adalah be able to demonstrate critical thinking ability in providing or construct argument, seperti written reports and oral in discussion. Metode pembelajaran pada sesi data collection design dengan metode eksperimen ini akan dilakukan dengan mode asinkronus, di mana pada sesi kali ini akan terbagi ke dalam 5 section, di mana section yang pertama adalah kita akan mengingat materi dari minggu lalu, yaitu data collection design dengan metode in-depth interview. Lalu kita akan melakukan active dan light discussion, jangan lupa untuk dipersiapkan magic paper-nya. Dan juga kita akan melakukan class activity. Lalu saya akan membagi beberapa materi penting terkait eksperimen. Dan yang terakhir adalah sesi wrap up. Untuk mengingat kembali pelajaran atau materi yang kita diskusikan pada minggu lalu, yaitu data collection design dengan metode in-depth interview, rekan-rekan saya minta untuk mencari contoh panduan interview pada artikel ilmiah dengan topik perilaku konsumen pada artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2. Bila rekan-rekan lupa bagaimana cara mencari artikel tersebut, rekan-rekan bisa menonton kembali rekaman Zoom yang sudah dikirimkan juga ya pada tanggal 10 Agustus lalu tentang diskusi strategi teknis pencarian artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2 yang pernah kita adakan pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Semoga rekan-rekan masih menyimpan rekaman Zoom-nya ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada aktivitas selanjutnya yaitu class activity, yaitu pretest terkait pengetahuan teman-teman terkait metode eksperimen.
Apa saja sih sebenarnya hal-hal atau informasi ataupun pengetahuan yang sudah teman-teman punya terkait eksperimen? Silakan teman-teman bisa men-scan barcode berikut ini dan kemudian menjawab pertanyaan di dalamnya. Dalam melakukan eksperimen, kita perlu mendesain eksperimen secara keseluruhan. Terdapat 3 stage yang perlu kita lakukan ketika kita akan mendesain sebuah eksperimen. Stage yang pertama adalah mengembangkan research question berdasarkan teori dan juga fenomena-fenomena praktis yang terjadi di sekitar kita, khususnya yang berkaitan dengan bisnis. Stage yang kedua adalah mendesain eksperimen itu sendiri yang terbagi ke dalam 2 tahapan utama. Yang pertama adalah mendesain pengumpulan data, yaitu bagaimana kita bisa menentukan variabel yang relevan dengan teori maupun fenomena praktis yang akan kita teliti. Yang kedua adalah melakukan atau menspesifikasi treatment ataupun manipulasi yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita menentukan hal-hal apa yang perlu dikontrol atau dikendalikan pada lingkungan eksperimen yang kita buat. Dan tentu saja yang terakhir adalah kita membangun atau membuat protokol atau desain protokol eksperimen secara spesifik. Dan yang kedua adalah terkait sampling strategi. Sampling strategi atau strategi sampling atau penyampelan merupakan satu hal penting dalam setiap riset, termasuk eksperimen. Nah, pada strategi penyampelan di eksperimen, kita perlu untuk bisa secara hati-hati dalam memilih partisipan dan juga bagaimana kita melakukan atau menempatkan partisipan tersebut pada kelompok-kelompok eksperimen yang sudah kita tentukan. Apakah partisipan itu akan kita assign secara random atau tidak? Nah, itu harus kita pikirkan secara baik karena secara baik-baik karena baik itu baik itu jika partisipan kita assign secara random maupun tidak, dua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Lalu kemudian kita juga perlu melakukan pilot testing untuk menguji bahwa manipulasi yang kita gunakan benar-benar dipahami oleh partisipan eksperimen kita. Dan terakhir adalah kita melakukan eksperimen tersebut pada stage yang terakhir atau stage 3. Terdapat 2 validitas pada eksperimen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah validitas internal, yaitu di mana independen variabel yang diujikan pada eksperimen merupakan satu-satunya variabel yang menyebabkan dependen variabelnya. Dan kita harus bisa benar-benar memastikan bahwa independen variabel yang diujikan memang benar-benar merupakan faktor yang mempengaruhi dependen variabelnya. Dan yang kedua adalah variabel eksternal, di mana ada faktor lain dari independen variabel yang diujikan yang menjadi penyebab dependen variabel. Dan faktor eksternal ini yang benar-benar harus kita kontrol agar validitas internal bisa benar-benar tercapai dengan baik. Salah satu teknik penyampelan partisipan pada eksperimen yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan simple random sampling dan juga randomisasi. Simple random sampling kita lakukan dengan menyebarkan informasi terkait eksperimen yang akan kita lakukan kepada calon partisipan. Dan calon partisipan akan mengikuti eksperimen kita dengan sukarela. Dari partisipan yang sudah mendaftar, kita bisa melakukan atau memilih partisipan secara random. Lalu selanjutnya, dari partisipan yang sudah terpilih secara acak atau random, kita lakukan randomisasi untuk kita bagi ke dalam kelompok-kelompok partisipan eksperimen yang sudah kita tentukan. Itu adalah salah satu teknik penyampelan yang bisa kita lakukan untuk memilih partisipan untuk eksperimen kita. Simple random sampling menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk menjaga validitas internal pada eksperimen kita. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa validitas internal merupakan salah satu hal yang perlu dan yang sangat penting harus kita tuju pada eksperimen kita. Sehingga simple random sampling ini adalah salah satu cara yang tepat untuk bisa mencapai validitas internal. Terdapat 2 tipe eksperimen yang bisa kita lakukan dalam setting lingkungan bisnis, termasuk ketika kita ingin melakukan eksperimen pada perilaku konsumen.
Yang pertama adalah eksperimen tulen, dan yang kedua adalah eksperimen kuasi. Sebuah eksperimen dapat dikatakan sebagai eksperimen tulen ketika dia mencapai atau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah penyampelan partisipan eksperimen pada masing-masing kelompok eksperimen dilakukan dengan randomisasi. Dan yang kedua adalah terdapat grup kontrol, dan yang ketiga adalah terdapat manipulasi. Itu adalah 3 kriteria yang memenuhi satu eksperimen dapat dikatakan sebagai eksperimen tulen. Ketika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka tipe eksperimen yang terjadi atau yang dilakukan adalah eksperimen kuasi. Tipe eksperimen juga terbagi berdasarkan lokasi. Eksperimen yang pertama adalah eksperimen lapangan, dan tipe yang kedua adalah eksperimen laboratorium. Eksperimen lapangan adalah eksperimen yang dilakukan pada setting sebenarnya, yaitu bila perilaku konsumen, misalnya eksperimen yang dilakukan pada perilaku konsumen, maka eksperimen yang dilakukan benar-benar pada setting jual dan beli. Kemudian eksperimen laboratorium itu adalah ketika eksperimen tersebut dilakukan di laboratorium dengan setting eksperimen yang dibuat secara khusus untuk eksperimen tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam eksperimen kita perlu melakukan pilot test. Pilot test dilakukan untuk menguji bahwa manipulasi yang kita berlakukan benar-benar dipahami oleh partisipan eksperimen kita. Jadi uji pilot ini untuk memastikan bahwa calon partisipan memiliki persepsi yang sama pada manipulasi yang digunakan oleh peneliti. Nah, seperti contoh, misalnya manipulasi yang digunakan adalah klaim persuasif, berupa klaim popularitas dan juga klaim kelangkaan. Maka ketika kita ingin memperlakukan manipulasi untuk menguji apakah klaim persuasif level tinggi itu lebih bisa mendorong konsumen melakukan keputusan pembelian secara impulsif dibandingkan dengan klaim persuasif level rendah, maka kita perlu memperlakukan manipulasi berupa klaim persuasif level tinggi maupun level rendah. Maka manipulasi yang akan kita berlakukan adalah untuk klaim persuasif level tinggi, kita berlakukan manipulasi berupa satu message atau satu klaim dengan tulisan tersisa 1 dari 100 mobil. Itu adalah bagaimana kita menggambarkan klaim persuasif level tinggi. Sementara untuk menggambarkan klaim persuasif level rendah, maka kita bisa menuliskan satu message atau satu pesan yang tertulis tersisa 100 dari 100 mobil. Nah, kedua klaim ini harus dipahami secara baik oleh partisipan eksperimen kita. Terdapat beberapa isu etika pada eksperimen yang kemungkinan besar akan ditemui oleh peneliti. Yang pertama adalah terkait partisipan privacy, di mana seringkali partisipan tidak bersedia apabila privasinya tidak terjaga dengan baik ketika ia mengikuti sebuah prosedur eksperimen. Yang kedua adalah terkait research quality, terutama untuk research eksperimen yang dilakukan di laboratorium, seringkali dianggap partisipan sudah mengetahui ketika dirinya berada di dalam satu setting eksperimen. Sehingga seringkali respon yang diberikan bukan respon yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah result non-disclosure. Jadi ketika eksperimen itu sudah dilakukan, seringkali peneliti tidak membagikan atau tidak memberitahu kepada partisipan bagaimana resultnya. Nah, ini adalah beberapa isu-isu etika yang kira-kira perlu diperhatikan oleh eksperimenter. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah berada pada sesi akhir untuk data collection design dengan metode eksperimen. Nah, untuk itu supaya saya bisa mengetahui sampai sejauh mana informasi dan juga ilmu yang teman-teman peroleh nih dari sesi kali ini, maka kita akan lanjut ke class activity, yaitu post-test. Kira-kira apa saja sih setelah mengikuti sesi ini, apa saja yang rekan-rekan ketahui tentang eksperimen? Silakan bisa diisi ya.
Baiklah rekan-rekan semua, pada sesi kali ini kita sudah mempelajari beberapa hal terkait bagaimana mendesain eksperimen, apa saja tipe eksperimen yang bisa dilakukan pada penelitian bisnis, teknis penyampelan partisipan eksperimen, aspek validitas eksperimen, dan tentu saja aspek etis yang perlu diperhatikan ketika melakukan eksperimen. Semoga sesi ini akan menambah pengetahuan dan informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan riset dengan eksperimen di kemudian hari. Oke, sehat-sehat semua rekan-rekan. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih semua.